Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rizky Maulana, STIMIK Widya Cipta Dharma, NIM 2143079. Saya di sini mengerjakan tugas dari dosen Pak Nur Sobah. Bagaimana hubungan semestinya antara agama dan negara? Menurut saya, hubungan negara dan agama harus memiliki hubungan yang erat atau saling terikat, karena dalam membentuk suatu negara harus didasari dengan moral. Moral selalu berkaitan dengan agama. Selain itu, negara yang didasari oleh ilmu agama pasti akan menjadi negara yang makmur, karena negara yang baik harus didasari oleh ilmu agama. Jadi kesimpulannya, hubungan antara negara dan agama harus saling terhubung atau terikat agar menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Bagaimana era setelah Khulafaur Rasyidin memerintah? Kedudukan sebagai khalifah kemudian dijabat oleh putra Ali yaitu Hasan selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik. Di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan, di sisi lain penyerahan itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Tahun 41 Hijriah, 661 Masehi. Tahun persatuan itu dikenal dalam sejarah sebagai tahun jamaah. Dengan demikian berakhirlah masa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Ketika itu wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah mempunyai pengalaman politik yang memadai. Di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Dalam dada para sahabat tertanam keyakinan tebal tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam atau dakwah ke seluruh penjuru dunia. Semangat dakwah tersebut membentuk satu kesatuan yang padu dalam diri umat Islam. Bizantium dan Persia, dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada waktu itu, mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan, baik karena sering terjadi peperangan antara keduanya maupun karena persoalan dalam negeri masing-masing. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Rakyat tidak senang karena pihak kerajaan memaksa aliran yang dianutnya. Mereka juga tidak senang karena pajak yang tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpati dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya untuk masuk Islam. Bangsa Sami Syariah dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka daripada bangsa Eropa. Bizantium yang memerintah mereka, Mesir, Syariah dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh, mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali, dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Para khilafahnya disebut Al-Khulafa Al-Rasyidin atau khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. Setelah periode ini, pemerintahan Islam berbentuk kerajaan.
Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, seorang khalifah pada masa Khalifah Rashidah tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar lainnya, sedangkan para penguasa sesudahnya sering bertindak otoriter. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.